rongga-rongga kecil ini rumahnya mikroba. Kalau kita mau nyuburkan tanah, boten nopo-nopo langsung kita siramkan, habis 1000 liter. Ya dia akan pergi lagi karena dia nggak punya rumah. Loh mas, mikroba itu kan di dalam tanah, iya. Nah, kalau kita mau aplikasi probiotik, POC dan lain sebagainya, kan cukup sekali dia berkembang sendiri. Kok disik? Jadi kan sudah lengkapi logistiknya enggak? Sama kayak kita mau perang pak, kita udah tahu di lokasi itu musuhnya pakai tank, rudal dan lain sebagainya. Kita datang sama pistol. Logika orang mungkin menang. Nah, jadi kita bentuk dulu rumahnya, arang. Arang dari apa? Nggih, arang sekam nggih. Dari brajen, arang kayu, apapun dipakai. Dan pada saat musim hujan seperti ini, MT1 ditambahkan es abu. Nah, saya kira kalau kelompok ini nanti bisa nembung pabrik gula atau industri yang dia pakai bahan bakar kayu. Kalau pabrik gula itu kan ada bagasnya, ada ampasnya yang dibakar. Nah itu jadi es boiler. Nah itu limbah pak itu pak. Mereka belum buang. Nah itu buangnya kemana? Ke sana. Pada saat musim hujan seperti ini atau tanah yang irigasi sepanjang tahun tidak terputus, diperlukan supaya apa? Betul. 1 tidak asam, 2 silika. Nah ini petani padi nih mesti tahu nih pupuk yang paling baik untuk padi. Pak, menurut saya bisa tanya, pupuk yang paling baik dan serapannya paling tinggi untuk padi apa pak? Polsa, terus NPK apa lagi? ZA, Korea. Pupuk yang paling bagus sudah bebas. Ayo jawabannya apa? SP36, apa lagi? Wes agak situ ngantuk ala ketakoni. Oke. Nah, itu ya salah. Loh mas, kenapa? Pupuk yang paling bagus untuk yang namanya padi, dia ini kelas teki-tekian, Pak. Kelas alang-alang. Jadi padi alang-alang, teki, jagung, tebu, satu kelas. Tuh Pak, abu. Loh, mas, abu itu pupuk. Abu mengandung 65% silika. Silika diperlukan oleh tanaman-tanaman ini, tebu, jagung, padi. 70% lebih banyak diserap dibandingkan pupuk yang panjenengan sebutkan. Ada itu jurnalnya, silahkan browsing. Wes, ayo. 70% serapannya lebih banyak pada silika. Ketika silikanya terpenuhi, 1, pH di dalam tanaman. Nah, ini biasanya nyebut pH ini air dan tanah nih Bapak nih. Pernah enggak mikir pH di dalam tanaman? pH di dalam tanaman ketika dia enggak stabil Pak, akhirnya mudah patah, asam dan lain sebagainya. Nah, ini pH di dalam tanaman akan stabil. Nah, ketika unsur silika dipenuhi, antibodinya akan keluar. Padi zaman dulu itu ketika saya mancing welut Pak, jatuh kena nopo tajam. Kalau sekarang dihiles-hiles mau buat nopo-nopo. Zaman dulu kan tajam banget, itu bulunya keluar banget karakternya. Kalau sekarang dengan hiles-hiles ini orangnya pikiran kalian betul wonten. Ya enggak. Nah, kurang silika. Ketika silika ada di daun itu keluar jarumnya itu tadi Pak, buahnya mereng enggak suka, walang sangit enggak suka, santo monas patah leher enggak suka, apa mana
Sundep nggak mampu. Wes, tikus nggak suka karena batangnya kokoh. Digigit krik 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 krik. Ngalih deh. Kalau ureanya banyak, empuk pak. Lalu urea itu dipakai untuk pembuatan silase untuk apa namanya supaya damen ini mudah hancur, empuk. Salah nggak pakai urea, boten pak. Itu sudah betul, rumusan itu sudah ditata lama. Cuma kita harus mengetahui tanamannya. Nah, ketika tahu tanamannya, jadi kembali ke waktu. Pak, panjenengan ke sawah setiap hari, ya, kecuali nek becek, nggih, wis tinggal gini. Sampai saya lihat itu jarang. Di Malang banyak, di sini kayaknya belum ada. Rumput sama padinya ini banyak. Namanya super tiga, ini mau Malang tuh pinter ya bersyukur. Di sini nggak ada ya, nggak ada di sini. Tapi apa pak? Oh plek guys. Nah, bapak-bapak, ketika kita apa namanya? Ini kearifan lokal. Saya belum cerita nutrisi kimia, saya hanya cerita arak abu. 70% abu ini diserap oleh silika, ini diserap oleh tanah. Ketika panjenengan memenuhi itu, ya otomatis obat-obatan kimia berkurang, pupuk kimianya berkurang. Nanti ketika dia keluar malainya panjang, bulirnya bernas, boten mineral. Tuh, ulap ngomong kita baik. Nah ini sebetulnya tidak ada istilah ini tanahnya yang ini wis iki lemah keramat gak iso kanggo dipari ini ning kono elek kusem banget, tidak. Itu hanya nutrisi. Kita bisa bentuk ketika kita mampu membentuk medianya itu tanah. Selama ini panjenengan memuliakan tanaman. Hari ini 3 hari ke depan sampai hari Kamis ya, monggo memuliakan buminya. Jadi saya lanjut yang tadi, terus dihapus guys. Waduh, oke. Arang itu rumahnya mikroba. Kalau hanya 100 tahun dia tidak akan terdegradasi, tidak akan terurang. Di situ mikroba banyak, di situ mikroba berkembang. Loh mas, tanahku ini kimia full. Saya tidak bicara organik maupun kimia. Saya bicaranya panjenengan biayanya rendah, tanahnya sehat. Semakin subur, semakin panenan apik, semakin rendah biaya. Dengan begitu tanahnya organik dengan sendirinya. Tanaman panjenengan organik dengan sendirinya. Kenapa buatan pingin ngandung itu tandur, patun, tinggal. Mas gak dipupuk, enggak lalu sapi. 10 ton aku bisa ngomong kayak 10 ton. Pengen buatan? Nah, pengen. Pertanyaannya mungkin gak? Wah, ragu ini. Kita buktikan bertahap. Semakin hari semakin subur, semakin hari semakin subur, semakin baik. Panjenengan akhirnya sama-sama seperti ini loh Pak, terapetra itu loh Pak. Terapetra itu tanah hitam. Jadi mereka mengolah tanah itu 25 tahun yang lalu. Masuk arang, kompos, hijauan, jerami. Jangan dibakar Pak, jerami ini pupuk terbaik untuk pagi panjenengan. Benamkan, dekomposisi, busukkan di lahan. Loh mas lama mas, boten 10 hari 2 minggu saja. Nanti begitu disingkal, dibrujul, hancur. Nah, kalau sudah seperti itu, pupuk yang paling bagus untuk tanaman sudah pasti jangan apa. Nah, jangan kan mau bikin jerami itu kan yang di urea, NPK, SP, gitu. Nah, ngapain dibakar mana Pak? Kembalikan. Teknologinya kita kuatin. Nah, ketika itu dikembalikan, ya pupuk yang paling bagus untuk tanaman udah dapat dasarnya.
Loh, tanduran ini umur 3 minggu kok gak doyan es ya. Sebarin sedikit kok sudah reaktif ya. Nah, kalau sudah seperti itu panjenengan bisa beli pupuk hanya 1 musim untuk 2 musim. Irit wis. Jangan khawatir, nanti kita bersama-sama membuktikan ini. Bersama-sama kita jalan. Ini belum masuk ke teori air. Oke. Arang masuk sudah. Arang itu berapa sih dosisnya? Bertahap, 1 kilo per meter persegi. 1 kilo per meter persegi. Nah, kalau untuk abunya, biasanya di setiap arang pasti mengandung abu. Tidak perlu kasih apa. Kecuali panjenengan tumbas arang aktif. Tidak ada abunya. Sip guys. Nah, ini tidak perlu. Jadi arang sekam, gerajen, es boiler itu pabrik gula itu bingung buang. Kita bisa hubungan dengan industri ini akan terjadi, perusahaannya akan jadi eko. Nah, panjenengan mendapatkan arang. Kalau di pabrik gula namanya es boiler. Oke. Nah, terus kemudian Mas, abu masuk. Ya, abu itu cuma 100 gram per meter persegi pada saat musim hujan. Kalau pada saat musim kering jangan. Abu ini sifatnya, dia ini seperti kanebo, Pak. Nyerap, menghisap air dan membuangnya. Beda dengan arang. Ketika arang ini diberikan, dia menyerap air, nutrisi, disimpan di pori-porinya itu. Nah, nanti akan lebih mudah mendapatkan itu. Nah, kalau abu boten diserap di buah, pada saat musim hujan dibutuhkan. Panjenengan kalau naikkan pH tanah itu dengan apa, Pak? Kapur ya? Dolomit. Kaptan ya? Kaptan ya? Oke. Lantai 1. Oke. Berapa, Pak? Sekali aplikasi berapa ton, Pak? 1 hektar itu, kalau 1 hektar berapa banyak? 1 ton? Nggak sampai. Berapa duitnya, berapa Pak itu, Pak? Harganya, Pak? Setunggal sak pintar ini 15.000. Sekali aplikasi sampai 40 atau 20 sak. 40 sak. Berarti 600.000 ya. Melalui pagi ini ditebar, cek pH-nya naik ya. Terus kehujanan siang, malam hujan, besoknya pH-nya tetap naik atau turun? Turun. Nggak tahu. Contoh gini, padinya asam-asaman, kasih kapur, selesai. Kehujanan, asam-asaman apapun boten, tetap asam-asaman. Cuma naikin pH, Pak ya. Nah, terus berarti duit 600.000 ini hilang Pak tadi? Iya, mubazir gitu. Kalau mau naikin pH jangan kapur, Pak. Abu. Jangan tebar sekarang, kehujanan seminggu terus-terusan, pH-nya tetap angka 7. Kenapa? Abu pH-nya 11 sampai 13. Luar, Pak. Abu karena ini berkelompok tidak mungkin semuanya ngerjain sendiri-sendiri, dari kompos, dari VOC, dari apa, tidak mungkin. Ada yang senang buat kompos, ada yang senang buat arang, ya. Arang yang kebablas senjata diamu. Nah, terus ada yang senang buat VOC dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan demikian enak, kebutuhan yang lain bisa dapat. Nih gantiin komposnya. Jadi jangan sendiri-sendiri capek lah. Saya tahu arahnya ini, Mas enak dodol Mas. Arahnya itu, Mas enak dodol. Gitu. Iya, bisa diusahakan.
kita kerjasama dengan produsen. Nah, kayak di mana itu Bekona itu abu buahnya dibuang-buang, bisa dikerjasamakan. Betul, kan? Ketemu tahu solusinya? Nah, wes. Betul. Ini karena mindsetnya masih kesimpan, masih defensif ini. Nanti kelompok, ayo ini waktunya nih, kan ini ada gudang, ada apa ya untuk libur. Nanti di libur apa namanya ada yang ngumpulin, ada yang bisa dan seperti itu. Nah, tanah panjenengan sebetulnya ini lebih membutuhkan apa dibandingkan membutuhkan kompos. Kenapa? Kompos sudah tersedia dan kompos yang terbaik untuk tanaman panjenengan ya dari tanaman panjenengan sendiri. Panjenengan usung-usung dari kandang boleh bagus, tapi yang paling baik tadi ya jeraminya itu ya dari kandang ini gimana mas tambahan. Nek istilahnya ngomong pinter ngono kae cover penyangga. Ketika ini kompos ini nutrisi ini sudah habis, buffernya ini masuk bisa enggak? Bukan kimia kok seni organik ya pinter. Nah, kalau bapak, jadi mulai arang abu. Tadi jerami dibenamkan. Ketika panjenengan jerami 1 hektar ini tadi, misal panen 8 ton, jeraminya berapa pak? 1:3 biasanya ya. Kalau 1 ton berapa jeraminya 2 ton atau 3 ton nih. Volumenya kita hitung volume saja. Volume lek gabah 1 ton ki sak piket. Kalau jerami 1 ton ya biasanya 2 kalinya itu. Kalau bobotnya mungkin tidak jauh beda, tapi volumenya. Nah, ketika volumenya kita butuhkan, tanah kita itu kan sudah matur nuwun Pak, dimasukkan jerami, dibentuk ekosistem mikro, dibentuk apa namanya perasaan mikroba nutrisi sudah terbentuk semua. Matur nuwunnya tanamannya ini tadi memberikan panjenengan hasil yang baik. Sosial, sapi, boleh, open. Ambil berapa, kamu ambil berapa? 1 pickup, oke. Kotoran ternakmu bawa 1 pickup ke sini. Nah, bukan tidak boleh, silakan. Ayo, senang kalau gitu kan. Memang tidak boleh terputus. Selama ini rantainya terputus Pak, antara peternak dan petani. Nah ini rantainya harus bagus. Ketika petani ini sudah memberikan apa namanya jeraminya, peternak bawa sini urin sama kotoran ternaknya. Loh, taruh mana mas? Sudah taruh sini saja. Nah, panjenengan ada gudang apa? Full di sini. Nanti petani yang mau dasaran mau apa? Tinggal ambil. Oh, silakan. Belakangnya depan sih. Siap. Nah, jadi nggak apa-apa Pak ambil. Saya pernah disuruh seperti itu. Ya ada yang bantah, mas atasannya jamin lah itu. Oke. Peternak ini menyumbang kerusakan lingkungan loh. Oleh ya, keliru ya. Sapi ini diridiki, dibersihkan kandangnya, dibuangnya ke sawahnya sendiri atau ke sungai. Macam-macam. Padahal kalau industri Pak, buang kotorannya ke sungai, dinas lingkungan hidup kamu tidak boleh buang ini tak kasih plat merah, kamu tak kasih plakat, tidak boleh baca lagi. Petani peternak boten. Karena tidak ada seperti itu, akhirnya malah wis umumnya. Akhirnya tetangganya yang tidak punya sapi kena aromanya. Ya Allah, ramai mangan ngomongnya kena kulute. Gini boten dosa loh Pak itu Pak. Itu dosa loh Pak. Dosa itu. Jadi
Di mana tempatnya buang kotorannya? Sawahnya petani yang rusak. Kalau panjenengan pengen biayanya turun, tanahnya semakin subur, gandengan sama. Coba buat ini sawahku, Mas. Sampai mau teh, rusak itu nanti kena penyakit. Loh iya, kalau langsung ditebar, langsung ditanam, ya iya lah. Dekomposisi dulu. Jadikan komposi. Ada teknologi namanya komposi. Kita pakai mikroba 13. Mikroba ini tahan panas sampai di suhu 100 derajat lebih. Masukin. Jadiin kompos. Nggak mau tebal. Jadi peternak tidak sakit hati, petani bahagia. Nek pun ngoten rantainya ini udah jalan, panjenengan sudah ini, nggak bingung. Ketika tak mau harga berapapun, jenengan ke sawah, tanduran ibu muter-muter liane kena gelas kena apa. Ke sawah itu bahagia ambilnya, keren. Bismillah ini soal tanduran itu. Kenapa? Saya pasti bilang Pak bahagia dulu kalau ke sawah ke kebun. Kami pun seperti itu. Kalau ada anak buah kami ke kebun, mukanya lecek. Kon mulia, kenapa Mas mulia? Mari tukaran bojomu lah. Yo Mas mulai turu meneh kerja. Kalau masuk kebun jangan sekali-kali hati enak. Ini ada penelitiannya, nama bukunya The Miracle of Plant, keajaiban tumbuhan. Itu yang meneliti orang Jerman dan orang Amerika. Kan kalau zaman dulu bang itu kan nandur pari tukaran karo mbok wedok rusak. Nandur lombok tukaran karo mbok wedok londo. Nggih. Kan iya. Nah, ini seperti mitos, tapi ini memang ada penelitiannya, Pak. Nyata. Nggih, kan diteliti di luar negeri ternyata iya. Maksudnya apa? Ketika aura kita ini mengganggu, ya dia tidak bisa melakukan penyerapan. Tanaman ini jujur, Pak. Dia tidak bisa berbohong. Ketika dia baik, dia menunjukkan tandurannya awalnya api, bodongnya seger. Enggak, kudu happy. Oke, makanya kalau saya sama teman-teman itu, saya su, sami, klorin, nih, kan saya senangannya naik gunung Pak, ke hutan. Saya punya kebun ada di lereng Arjuna itu. Kami di sana itu sama petani-petani ya orang-orang saya, sama orang tetangga kebun itu makan bareng-bareng. Pak, kalau ke kebun saya jangan muka daerah. Oh bebas. Soal apa? Semua itu sakjane itu Pak, kudune marine sonten jam sekawan sebelum beduk jam 12 selesai bahagia. Katanya Bu sama itu mantan Menteri Kelautan Susi. Wah, apa kabar? Satu ini sangar Pak. Bu Susi ini bahagialah. Ketika bahagia, energi kita berlipat ganda. Saestu, tidak tertekan. Wes jangan mikirin kok rego gabah piro, kerjakan dulu. Nanti ada rezekinya di situ. Cuma sampai bisa ngomong kapan sampai nandur. Ingat punten Pak, saya ini hijrah jadi petani. Kami berempat ini tidak ada background petani. Kami meneliti dari awal, akhirnya hijrah ke pertanian. Nggih, barulah kalau 15 tahun berjalan ini baru. Nggih, konten itu kami bahagia. Kalau guyon ya kami berempat itu kayak orang gila. Guyon-guyonan sampai gegur sawah dalam macam bahagia. Padahal kita tahu masalah sawahnya ini luar biasa sulit. Masalah tambaknya ini udangnya ini sulit. Mati kabeh wae ya apa Mas? Tenang ae. Wis sampe ngene tok ae lah. Saya wis tarik beres aku paling nek sak ngene dulu. Padahal saya mikir lah piye ya iki. Karena kita bahagia dulu, alam mendukung. Fokus kita jadi enak menentukan. Oh ini sumber masalahnya. Oh ini cara menyelesaikannya. Jangan panik.
Ketika jenengan ada serangan mereng, satu rumpun hanya 5 ekor, jenengan larinya kemana? Ke toko kimia atau ke dapur? Toko kimia. Cuma 5 ekor ya. Ya kalau 5 ekor pakai cap jempol aja selesai ya. Prutas beres. Atau kita gunakan agen hayati, Bavaria Baciana, Metarsium, Anisoplia, supaya ini pergerakan betul. Kalau kena agen hayati, dia berjamur, terbang ke temannya, ke koloninya, nyenggol, ketularan mati. Loh, Mas, apa enggak boleh kalau obatnya? Boleh, obat itu diciptakan untuk kita, tapi kondisional. Ketika memang enggak tercapai, Mas kok enggak terkendali, kita harus logis, Pak. Sesuai realitas saja. Ambil bahan aktif sesuai aturan, pakai. Panjenengan kalau nyemprot ini siang, sore, malam atau bagaimana? Pagi. Kalau dosisnya ini sesuai kemasan atau sak-sak? Wah, lain di kenalan, guys. Nah, Bapak, besok akan diulas bagaimana aplikasi, bagaimana pengendalian hama, bagaimana itu yang secara organik tapi efektif. Nah, saya cuma ngasih clue aja. Nah, kalau siang hari itu serangganya itu bekerja atau tidur? Pergi. Kalau sore, malam dan dia datang. Ya. Nah, terus ngapain kita semprot pagi-pagi? Kalau dia tidak ada. Pagi ada sedikit ya. Nah, ada teori ini Pak, serangga itu nokturnal. Mau baik bengi. Datang juga. Nah, soalan sangit nih. Oke. Nah, ini rata-rata kalau kita aplikasi harus tepat waktu. Kita aplikasi tepat waktu aja deh. Ketika kita datang siang hari atau pagi hari, volume dia yang ada ini cuma 25% dibandingkan umumnya. Yang lainnya sembunyi Pak. Sembunyinya di mana? Di rumput yang tidak jenengan dapati. Loh Mas, itu nggak ditonggo, itu Mas, bukan lahan saya, itu lahan tidur, dan itu rumahnya. Jenengan semprot sekarang, siang-siang dia lari ke situ. Ketika malam jenengan pulang karena tidak ke kebun, tidak ke sawah, terbang dia. Dia berterima kasih sama jenengan, Pak, itunya, hamanya itu. Matur nuwun, godongnya diri sini. Enggak apa-apa, sifatnya pestisida ini, kimia ini kuratif. Kuratif itu ketika ada hamanya, kena, mati. Kalau tidak ada hamanya, dia tidak membunuh. Terus apa yang dibunuh? Kata itu hemat atau boros? Oke, teknis gimana yang umum. Nah, Bapak, aplikasinya berupa Mas sore atau dulu. Nanti dibahas. Namanya kita pakai hujan. Boleh. Nanti ada metode. Udan-udan modelnya apa? Biarin tetap bisa. Tidak dibahas ya. Kita punya tim itu keren-keren Pak. Tapi kalau setelah pelatihan ya tim kayak garu-garu. Nah, oke, Bapak, kita sudah ini kita cari solusi bareng-bareng. Nah, yang kita harapkan kan medianya ini baik. Ketika medianya baik, panjenengan bertanggung juga. Nah, iya, kita minum kopi gelasnya pecah, ngapain Pak? Ditambal, cari lem atau diganti? Ganti. Kalau tanahnya rusak, mana mau ganti tanah? Dikabelingi guys. Nah, jadi ketika tanah itu rusak, kita benahi. Tanah panjenengan ini tahap awal membutuhkan arang. Nah, kita bentuk dulu rumahnya.
Ketika ini terbentuk rumahnya, mikroba apapun jenengan masukkan yang menguntungkan, dia hidup di situ. Jenengan masukkan pupuk kimia segala macam, kalau ini sudah terbentuk, Pak, tidak akan hilang. Sudah, jadi kayak panjenengan nanam padi di atas pabrik pupuk. Tahu kita kapan makannya tanaman? Jam piro, oke piro. Kalau tahu enak. Misalnya padinya ngomong, aku perwakilan Pariwu, Pak. Kami perlu 1550 gram KH2PO4 sama H2O. Apa seperti itu? Enggak. Siapa yang tahu? Mikroba, Pak. Mikroba ini simbiosis akar. Akar tanaman membutuhkan mikroba, mikroba pun membutuhkan tanaman. Ketika tanah ini minus mikroba, yang terjadi ya tandurannya beri dan dengan kasih pupuk yang paling mahal sekalipun tetap seperti itu. Pasarkan arang, masukkan secara rutin, nanti ada POC namanya komposti. Besok kita bareng-bareng buat 24 jam kita buktikan. Whisky sauro. Kita buat fungisida dan insektisida yang alami. Bareng-bareng nanti kita buat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, oke. Dari yang saya sampaikan awal tentang pentingnya kita masukkan arang, bagaimana kita mengaplikasikannya, terus mikroba masuk. Silakan tanya yang muda-muda itu, yang utamanya itu. Kok mesti ya dia pakai nomus di mesti. Kenapa enggak di depan? Ini dengar kan keren. Ya, monggo Bapak sambil santai. Nggih. Terima kasih Pak. Nama saya Pak Yatman Ratmus Jarwo dari Kabupaten Pojok. Jujur ini Pak Kepala Desa Jalan. Menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu masalah mikroorganisme, yang kami sampaikan di sini adalah kelemahan dari berfungsinya mikroorganisme di umumnya wilayah kita ini, bahwa petani itu sebagian masih banyak yang menggunakan obat untuk pembasmian OPT itu, masih banyak yang menggunakan yang di luar rekomendasi Pak. Contohnya kalau nyemprot dengan Starban itu kan ternyata manjur sekali, nyatanya belut, kada, sama mati. Nah, itu menjadi kebanggaan. Padahal itu sebenarnya kan membunuh mikroorganisme. Itu kelemahan yang pertama. Kedua, yaitu masalah tanaman nggak apa-apa, yang penting tabur poradang dulu. Mana selamat itu ada yang demikian. Itu kan juga salah satu kendala kita mengembalikan kepada kesuburan tanah. Nah, itu perlu sekali nanti, yaitu penyadaran kepada petani, sehingga program kita kembali kepada pelestarian tanah itu bisa lekas terwujud, sehingga jerami yang merupakan modal dasar pupuk organik kita itu ya seperti saya katakan di depan itu, fungsi sosial petaninya itu memang tinggi Pak. Jadi kalau diminta oleh peternak tidak memberikan itu ya nggak sampai hati. Itulah yang kami sampaikan. Terima kasih, cukup kami kembalikan waktu. Siapa dulu? Monggo, ada lagi? Maju Bapak, maju Pak, nggak nyampe. Perkenalkan nama. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sunu dari Desa Tangisan. Terus yang saya tanyakan tadi kan dari unsur yang dibutuhkan untuk tanaman padi, terutama SI. Dan untuk kondisi terutama di wilayah Tawangsari itu, apakah kandungan SI-nya itu untuk mengetahui seberapa kurangnya atau nanti tambahnya seberapa, nanti mungkin bisa dijelaskan dari Bapak sumber. Terus yang kedua, masalah
pembelian arang itu loh, apakah itu dalam satu musim tanam itu sudah bisa dilihat reaksinya untuk pertumbuhan tanaman atau perubahan yang ada di dalam tanah. Mungkin itu, terima kasih. Oke, satu lagi Pak, monggo lanjut. Satu lagi, monggo. Sekalian, monggo satu lagi. Silakan. Yang muda-muda ya tanya yuk. Oh, wes sing nom biasane samina wae. Oke, siap Bapak. Ojo karo mbek sing sepuh-sepuh. Oh, bukan sepuh, senior. Iya. Ya, saya nama Giman, ini Kepala Desa Pojo sekaligus pembina KUB Tratani Kebun Topong. Yang pertama tentunya saya sangat antusias bahwa ini tentunya ada perubahan. Nah, ini yang saya harapkan. Terus merilis dulu saya apa yang saya sampaikan. Nah, menurut saya itu pas. Jadi saya itu tidak pernah takut hasil pertanian kayak apa, pokoknya sini semangat dan senang. Ternyata meskipun saya itu belum ke sawah, ya biasanya saya menggunakan dalam arti suatu bahasa supaya gampang ngomong iya do percaya tenan sing ngabot niki dumani. Karena apa? Karena mungkin malam tak dumani yang sawah gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Kira-kira perubahan dari ini yang selama ini kita menggunakan over kimia. Kanggo kira-kira iki nek kula gunake niku jangkarnya kira-kira berapa MT. Ini nanti akan saya langsung buktikan. Besok setelah tentunya dalam hal ini MT1 panen, saya akan membuktikan ilmu jenengan. Jadi nanti apakah ada dan waktunya jadi bertukar kalau hasilnya tenangnya kayak apa. Itu aja, terima kasih. Nambah sekali lagi Pak. Mumpung ketemu kali si Anton pinter. Bukan ganti. Alangkah baiknya sebuah permohonan karena saya pribadi ini sudah tua. Materi yang disampaikan kepada peserta mohon dibuatkan yaitu ringkasannya, sehingga nanti kalau di daerah kami nanti menularkan itu ada bahannya. Kalau hanya begini ya sok wong tua gampang tali. Terima kasih. Nanti langsung hubungi Siap. bisa. Niki langsung dikemes napa ngopi-ngopi iki. Bangunan sebenarnya yang muda-muda itu yang saya bisa tanya pekerjaannya apa? Serius tani jos. Jadi ada sedikit cerita belum tak jawab. Biasanya itu gitu, kalau pemateri itu nggak boleh langsung ngemes lah. Nah, kebetulan kami ada family di New Zealand. Itu beliau menghadiri pertemuan Kados Ngeten reuni. Nah, ada pemuda-pemuda, ada alumni dari university. Nah, itu ditanya, kamu kerja apa? Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi PNS dan lain sebagainya, ada yang dari dokter. Nah, ada satu pemuda sama posisinya di pojok gitu, Pak. Ditanya, kamu siapa? Dia berdiri, wabah, kan? Jawabannya apa? I am a farmer, sama kan? Petani. Semua yang duduk berdiri semua aplaus, tepuk tangan. Kenapa? APBN 60% dari negara yang cuma seujung kukunya Indonesia itu 60%-nya dari petani. Jadi kebijakan mereka harus melibatkan petani. Kebutuhan susu seluruh dunia 60%-nya dipenuhi dari New Zealand. Satu cukup ini, pede mereka. Ada orang mau bertani di sana, kemudian lulus sekolah dibiayai. Sehingga makanya kalau saya muda bertani keren, pede Pak. Saya sendiri kalau pas bank itu tanyain, mau nyairkan cek, Bapak pekerjaannya apa? Sesuai KTP, petani. Serius Pak? Iya, saya petani. Turun akhirnya manajernya, Mas, pekerjaannya apa? Petani Mas. Loh, saya ini petani. Lahan saya ada sekian, saya bertani kentang, jagung, padi, saya bertani wortel. Loh, kenapa?
kok ceknya dia dicairkan kok banyak banget ya. Loh iya mas, itu transferan dari perusahaan karena beli hasil tanggung saya. Loh kamu manajer bank, iya berapa gajinya? Ya 7. Saya 4 kalimu mas. PD, ya saya petani. Pekerjaan sampingan saya, ya petani juga. Jadi nggak ada pekerjaan sampingan kan? Jadi PD, jangan ngeten ya, petani itu bukan hanya ngurusi tanaman, tapi panjenengan ngurusi kehidupan loh. Mboten wonten tani mogok sak Indonesia petani paling mogok kabeh masih yo impor Pak, negarane kuat impor. Perang saudara saestu rebutan panah. Nah, panjenengan ini bertani bukan hanya untuk diri jenengan, bukan hanya untuk tanaman, tapi untuk seluruh alam. Kita nggak tahu yang kita tani, wah itu rumput tanduranku mas. Hakikatnya panjenengan juga menjaga, merawat yang ada di dalam tanah. Kita nggak tahu ya. Ketika saya tahu ilmu yang namanya mikroorganisme itu di dalam tanah ini lebih penting daripada yang di atas, merinding mbak. Nggak mungkin, nggak akan terjadi yang namanya bertani tidak menyuguhkan. Pula dari sini bertani ini semakin bertani semakin menyuburkan tanah, semakin nambur semakin apik, semakin apik, sampai di anak cucu kita nanti semakin subur, semakin subur. Jadi mereka kita meninggalkan warisan yang baik, bukan meninggalkan warisan waduh lemah rusak tandur gak ada tak pedol lagi kayak baik. Bertani malah baik, apapun itu, PD mas, kamu mau tak ancang gitu. Oke, nah aplikasi pestisida tidak terukur, ya suka-suka, monggo, itu pilihan. Cuman kami menyarankan untuk aplikasi pestisida ini pengamatan lebih penting. Ketika kita hari ini tahu, ini enek werengi, satu rumpun cuma 5 ekor, langsung prutes, jangan keburu-buru duduk tangki langsung belok ke toko kimia, toko tani, abametin, gini, kamu rumput kena rendang, wes piro ono emis bungkus kena orang, jangan, tak jempol dulu, terus. Tuh, kalau cuma sedikit atau langsung pulang ambil agen hayati spray jos. Ada metode jadam sulfur, jadam silika. 2 sisi dia dapat, 1 dia mampu mengendalikan insek, serangga, sekaligus jamur dan bakteri. Besok itu jelas. Jadi panjenengan kami tidak larang namanya pakai pestisida, kita realita aja sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak terkendali ya kita kendalikan. Tapi setelahnya segera kita aplikasikan lagi pupuk cairnya, pupuk organiknya, supaya tidak residunya tidak merusak tanah, tidak meracuni tanaman. Sekarang semprot, mas aku saya organik, mas tanduran ini. Sudah, jangan sedih dulu, bahagia dulu. Pulang ambil VOC, kompostingnya semprotin, sirami supaya terurai, selesai. Jadi ada dosis, little dosis 50, LD 50. Itu di setiap kemasan pasti tercantum. Dosisnya berapa? 0,5 sampai 1 mili per liter gitu. Jangan sekali-kali ngurangin dan nambahin dosis di luar aturan. Jenengan ngurangi sama aja mau imunisasi. Mati saya sidik, sing ora mati, gitu nanti kena lagi dengan bakteri yang sama, tebal, resistensi. Nih, Pak Gule ngomong, wah kurang sih, guys ini dosisnya turunin lagi, resistensi 2 jenis bahan aktif. Ini dilakukan terus-menerus. Siapa yang sugih? Pabrik pak. Pabrik. Bukan apa? Kita
Kalau memang ini dosisnya ini dengan dosis ini nggak mampu, letalin dulu. Karena ada solusinya, kita punya pestisida nabati yang hari ini kuat, hari ini bisa diaplikasikan. Nggak perlu direndam lama sampai lali DKI. Nanti gak gawe akhirnya. Gak kegawe, lali DKI, gak kegawe. Lek lali DKI, simpen utuh nggak apa-apa. Kadang-kadang ambil buahnya arek-arek dibuka. Mambu. Ambune apa iki? Bapak ini nyimpen ambune gak enak dibuang. Nah, jadi kalau bisa itu buat yang wangi, baunya seger gitu. Nah, besok itu ada itu ahli-ahlinya itu. Nah, bapak-bapak, kita aplikasi sesuai dosis. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Kalau kita nambahi sekarang kena tekset mati. Ya. Enggak mati. Tapi kalau itu nggak mati, jenengan besok ambil langsung disiram tanpa pengekeran, nggak akan mati namanya. Resisten dia. Nah, ini bahaya. Ketika ini terjadi dengan bumi, yuk ya apa yo, habis. Netralin, putus dulu rantainya. Dan kita pakai organik. Kita pakai serangga itu benci sama aromatik. Ambil minyak serai, minyak cengkeh, minyak pinus, dia nggak suka. Dan minyak-minyak ini ketika nempel di daun lebih lama. Sudah kena yang namanya sulfur, dan sulfur langsung kepapar ya langsung mati. Nggak perlu dengan bahan aktif. Nah kalau memang ternyata dengan bahan apa harus dengan bahan aktif, ya kita lakukan, tapi sesuai aturan dosis. Nah bapak-bapak, aturan dosis pestisida ini cuma 50%. Loh kok iso mas? Namanya aja lethal dosis 50. Dosis mematikan 50%. Perusahaan-perusahaan itu, Syngenta, Bayer dan lain sebagainya. Waduh, Ini dunia ini. Leviticus. Loh gak apa ini ilmu bener. Apa enggak ilmu? Jadi lethal dosis 50 ini ditetapkan oleh Badan Dunia hanya 50%. Ketika target panjenengan ini 1 hektar ini disemprot ini mati semua, bener apa salah? Bener apa salah? Salah pak. Mek separuh kudu mati nih pak. Mereka kalau uji ada di kotak, ada chamber. Misal ulat, kedokteran ulat. Dia ambil 100 ekor, kasih bahan aktif, macam-macam, klorpirifos, beta-serbutin. Targetnya 50 ekor dari dosis. Diambil dosis dari 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1 mili. Loh, mana yang mati 50? Nah ini mati 50. Ini yang dipakai untuk apa namanya di dosis yang aturan itu. Kalau lebih dari itu 100% mati, efeknya ke kita. Aplikatornya semprot des kan hirup, apalagi rokokan Mati. lo ndak sekarang ini nyasar apa namanya peki nggak saiki 3 tahun lagi moro-moro yang nggak punya riwayat kolesterol, yang nggak punya riwayat asam urat, yang degeneratif ini yang terjadi. Kayaknya nggak ada dosis sih, kena kolesterol. Enggak ada dosis. Jadi jangan sekali-kali main dosis. Oh kurang aku tak pateni kudu 100 mati. Keliru, mereka punya target 50%. Loh mas terus sisanya apa? Kita kembali ke alam. Alam punya cara, tanaman punya cara untuk mengendalikan itu. Silika penuhin dulu. Keluar tadi jarum-jarumnya itu. Penyakitin buatan kerasan, hamanya tidak betah. Dah spray, kita sudah pakai pengusir, apa namanya, replan, pesnat oil base. Pergi dia tidak datang ke tempat kita. Dan ketika tanaman kita ini subur, antibodi tanaman ini akan keluar. Zaman dulu, ketika saya dolan ke sawah, baunya padi. Kalau sekarang bau palera, bau abamektin.
Kalau dulu, Tri. ya Allah, sekali pulang ke desa itu lah. Kalau sekarang, itu ambuni kok pen merah, ambuni pestisida. Ini, nah padahal aroma itu dia sedang memberi tanda, sedang mengundang predator, dia sedang dalam kondisi tertekan, ada serangan hama. Ini kalau dulu tomat, kebun tomat, itu tadi dia sedang undang Pak. Predatornya diundang, akhirnya di situ ada hamanya apa, dihabisin sama predatornya itu. Enggak kita, ketika dia sedang mengundang, karena kita panik, enggak jadi melitesi tadi itu, semprot, werengi kena, predatornya kena. Bersih sudah. Nah ketika rantai itu tadi rusak, yang susah panjenengan. Sekarang ini kalau bisa disebut bertani padi ini ekstra super intensif, bukan lagi Super intensif. ekstra super intensif. Kalau zaman dulu intensif, pertanian intensifikasi. Kalau sekarang super ekstra intensif. Kenapa? Hamanya luar biasa. Padahal hama ini punya pengendalinya masing-masing. Tanaman punya cara masing-masing untuk melindungi dirinya dari serangan hama. Jadi kembalikan ke alam, kita pakai metode yang ada itu metodenya. Besok kita ulas Pak. Nah, terus bagaimana Mas supaya tanaman ini semakin subur, semakin baik. Bro, aku gambarnya kantong mikroba dulu. Ini di pari. Iya, bentuknya sih kantong mikroba tapi bentuknya. Ini mau gue. Nah, kita bentuk dulu mikrobiom Bapak. Mikrobiom itu sebutan dari kantong mikroba, kantong nutrisi. Secara umum, Ayo, ada lagi. Secara umum mikrobiom ini dia sebagai cadangan makanan tanaman, juga sebagai cadangan makanan mikroba. Selain dia menjadi rumahnya mikroba. Arang kompostor. Itu anak stylus itu. Oke. Nah, di bawah sendiri arang. Jadi dengan kalau dasaran setelah panen muncul tebar arang. Kemudian kompos, jerami. Nah ini jerami. Kemudian arang. Nah ini arang lagi dan terakhir dasaran kompos. Baru panjenengan pakai kuhe ternak dan lain sebagainya. Karena kita punya sumbernya, yaitu kita gunakan sebagai dasaran. Nah, arang ini kita tahu tadi sebagai rumahnya mikroba dan dia sebagai kantong nutrisi. Panjenengan ngemes, pupuk apapun tidak akan kenyot, tidak akan tercuci. Jelas diadai kalau arangnya. Tidak akan kemana-mana, jadi pupuk kita tidak terbuang. Bapak-bapak, Korea itu 30% saja loh yang diserap sama tanaman, yang 70% buang. 30% itulah yang terurai menjadi nitrat, sisanya terbuang. Residunya ini yang ganti. 90% efektif mengikis topsoil, mengikis humus. Humus ini secara alami terbentuknya ratusan tahun. Nah ini dikikis, sedangkan itu makanan mikroba. Makanan yang tidak ada, tidak hidup. Kita bentuk rumahnya dulu. Arang, jerami, arang. Rumah ini piye caranya? Mantun panen, muncul benar macak-macak, tebar arang. Masukkan kompost. Kompost itu POC tapi 24 jam. Apa ya iso? Sadar.
Nah, nanti videonya ditayangkan nanti. Nah, Bapak, kemudian berikutnya ini jerami. Ya kalau jeraminya nggak ditebang, ya kita tebang. Kalau jeraminya sudah sekalian dibrujul, mungkin itu. Tinggal didekomposisi, dibusukkan. Kondisi macak-macak ya Pak. Terakhir selalu tebar arang. Dengan brujul, dadai, ratakan, garet, baru tebar kompos dasar. Berapa banyak ini masing-masing Pak? Kompos ini kami anjurkan 1 truk atau 5 kubik per hektar. Kalau arangnya ini double berarti 2 truk per hektar. 2 truk per hektar. Musim selanjutnya arangnya dikurangi separuh, komposnya kurangi separuh, atau sesuaikan dengan vigor tanaman. Sesuaikan dengan kondisi tanamannya. Tanamannya baik, musim sebelumnya, oh saya udah pakai ini mas, wih keren, 12 ton terdapat. Yang musim berikutnya kurangin separuh. Kalau dia tetap posisinya dia ini stasioner, stabil, tanah jenengan berangsur-angsur pulih. Sampai kapan ini dilakukan? Sampai panjenengan tidak melakukan pemupukan. Atau dengan pupuk yang biasanya 6 kintal jadi cuma 1 sak. Yes, lakukan. Des, pelan-pelan. Terus bertahap. Bahagia dulu. Gembira Ria. Yes, gembira Ria. Oh iya, satu Pak, kalau lebar arang jangan ditebar-tebar ya Pak. Kelipen Pak. Ada teman saya gitu Pak. Luar biasa. Kowe iki bener orang. Aku sih. Ada di sini Pak. Di sini. Nah, langsung lawan busaknya. Biar tarik nanti ratain biar yang ratakan Air. pun. Nah, dari sini kira-kira sulit nggak metode ini? Mau tinggal tebar-tebar doang. Kalau teman-temannya di hortikultura, gulutan Pak ini Pak. Jadi buat gulutan itu isinya ini arang, seresak atau jerami, kompos, arang ditutup. Sekali buat gulutan untuk minimal 10 musim atau 4 tahun. Nah setelahnya dia mau ganti tanaman, monggo. Aku mau mas tani padi. Tinggal gulutannya dihancurkan dengan tidak perlu proses ini lagi di padi, tidak perlu dasar. Kenapa? Mikroba Pak. Enggak. Beneran guys. Tinggi. Mikroba itu. Nah, kita masukkan mikroba di situ, dia membentuk kerajaan. Namanya mikrobiom. Nah, mikrobiom ini, mikroba menguntungkan ini, dia akan bekerja maksimal ketika tanah itu justru mengandung residu kimia. Ini tidak berlaku untuk tanah subur. Untuk tanah rusak, metode ini yang kami gunakan di tanah-tanah yang kritis. Ini dilakukan, terbentuk mikrobiom, mikroba menguntungkan banyak, akhirnya nutrisi dan lain sebagainya ada di situ. Loh mas, kerajaan mikroba itu berarti kan juga ada patogennya. Betul. Patogen tidak akan berani Pak hidup di sini, di sekitar perakaran. Pinggir dia. Sama aja kalau ada orang mabuk di komplek tentara gitu, di asramanya Kostrat gitu, kira-kira gimana Pak? Preman mabuk bungok-bungok nih kompleknya tentara. Yes. Lembut. Tuh. Jadi sifatnya patogen itu dia menguasai, dia menunggu kondisi yang tidak stabil, pH drop, over watering, kelembapan tinggi, datang dia. Nah, kalau dengan seperti ini, satu, panjenengan dapat sedikitnya 3 buffer pH stabil. Yang pertama, buffer nutrisi terpenuhi. Kita tidak tahu kebutuhan tanaman ini nutrisi apa dan kapan. Mereka paling canggih Pak, hanya menyerap
pupuk yang dia butuhkan. Ketika dia berbunga, keluar malai ngebiak roto, nonton-nonton dingklu, tidak membutuhkan jenengan kasih urea. Mana? Ya, betul. Langsung jamur, nggak dimakan. Yang dimakan yang dia butuhkan, tangguh tanaman itu. Tapi ketika kita paksa ya sama aja nyakitin dia. Bagaimana? Untuk dulu aja ini mikroba yang paling tahu. Ini nggak usah pusing kita ngeri. Perumpun padi ini perlu 155,567 gram. Kilo kuwi mas. Berapa ppm? Nggak tahu. Yang tahu mikroba. Ketika kita muliakan, ada rumahnya, ada nutrisinya, makan nggak akan lari kemana-mana. Dia yang akan memenuhi kebutuhan tanaman setiap saat. Tanaman membutuhkan mikroba karena apa? Terlindungi dia dari patogen, dari penyakit tulang tanah. Selesai. Nah, oke. Dengan seperti ini, Pak, semakin hari semakin subur, ditandai dengan berkurangnya pemakaian sintetik kimia, tapi bertambah suburnya tanaman. Nah, tadi ada pertanyaan yang keren ini. Seberapa banyak kebutuhan SI? Silika. Silika diberikan kita berikan melalui metode kantong mikroba ini. Seberapa banyak diserap yang tahu tanaman dan mikroba itu tadi. Ketika kita bentuk ini, di dalam arang sudah ada silika. Sudah terserap sendiri, tidak akan habis nutrisinya. Mikroba tidak membutuhkan gula Pak di sini Pak. Urip nomor urip. Kalau di tanah ini, jangan pernah nggak ngasih gula ke tanahnya gitu untuk makani mikroba secara khusus. Tetes. Nggak pernah ya. Nah terus kenapa muliakan mikroba pakai gula? Di tanah tidak membutuhkan gula, tapi ada dalam bentuk lain, selulosa, jerami. Ketika selulosa ini diurai menjadi gula sederhana, nah ini yang diserap tanaman. Ketika kita berikan mikrobanya ini gula, dia kembali ke tanah, ya dia adaptasi lagi dari awal, nangis tanamannya, apa mikrobanya. Akhirnya, wah BPOC ora efektif. Mikrobanya bekerja sesuai yang kita berikan. Ketika kita tahu apa yang dia kerjakan di dalam tanah, kita adaptasikan sama kerja maksimal. 24 jam jadi BOC, 23 hari jadi kompos bagus. Satu musim, ini langsung gabung nih jawabannya. Kita bentuk ini sekarang, musim depan nih, kita bentuk panenan dengan insya Allah meningkat, pupuknya turun berbarengan dengan kualitasnya yang naik juga. Kita aku sawanang nggak ada itu, tapi mohon izin nanti kami ke kebun ke lahan ya, lihat apa namanya sawahnya, Airnya. jadi kita bisa membuktikan dan salutin itu. Oke. Siap. Jadi sekalipun dari sini kita melakukan ini kesuburan tanah semacam ini kan rekayasa Pak, membentuk tanah baru dengan arang, dengan jerami, mikroba. Ini mempercepat proses ini, mempercepat itu karena nggak mungkin hari ini kita nggak punya waktu untuk membuat kompos dalam waktu 1 bulan atau paling cepat 3 minggu. Hari ini kita nggak punya waktu membuat POC dalam waktu 3 minggu. Kenapa? Ya semakin hari kita dituntut kudu ndang panen. Lek gak panen iki cicilan selak kok. Nggih napa mboten? Nggih. Saestu. Nah, parah guys rasi mantu. Nah, ketika kita memuliakan tanahnya, selama ini panjenengan sudah melakukan pemuliaan tanah, tapi hanya di permukaan, yang di dalamnya belum tersentuh. Metode ini yang di dalamnya. Jadi nutrisi tanaman, Mas, tanduran kan vegetatif apa hanya membutuhkan N? Tidak.
justru membutuhkan NPK, sulfur, SI dan lain sebagainya, mulai dia keluar akar. Tapi kebutuhan itu kecil. Lalu siapa yang bisa menangkar itu? Mikroba. Perendaman itu dilakukan dengan mikroba, ya sudah. Mikroba ini akan memberikan nutrisi terus. Dia butuh hidup dari tanaman, Pak. Dapat air, dapat karbon. Itu dari tanaman. Nah, mikroba memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Aku ini posisi primordial, mikroba tolong aku perlu nutrisi yang untuk supaya nanti pada saat berbuah bagus. Oke, Basirus dipanggil, datengin K2PO4, mikro dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Nah, yang paling tahu mikroba. Oke. Nah, monggo silakan pertanyaannya ini udah kejawab semua nih lulu telu 4. Oke, silakan. Monggo Bapak. Melihat dan hasilnya nanti, cuma ini dalam bentuk informasi yang disampaikan oleh Mas tadi sudah bisa diterima oleh mungkin semuanya yang datang. Untuk yang pertama, nama saya adalah Sunaryo dari Sragen, Bapak. Untuk petani di daerah kami, mungkin semuanya juga sama mungkin. Yang dipunya itu kebanyakan yang jerami itu. Tapi untuk menyiasati untuk bahan-bahan lain itu, apakah bisa untuk mengganti bahan yang lain, misalnya arang, terus ada kompos. Adanya biasanya cuma jerami. Bagaimanakah kiranya untuk mensiasati untuk bahan lain kadarnya sama? Bagaimana? Apakah bisa untuk menyiasati penggantian bahan-bahan yang sudah tersedia baru jerami? Sekian dulu Bapak. Siap. Nah, ada lagi? Ada lagi? Oke, ini dasar dulu di tanahnya. Nanti setelah isoma kita bahas pandi. Jadi mina tanami dengan padi. Nah, ini dasar tanahnya dulu. Tandurannya api, insya Allah mesti airnya tanaminya juga baik. Ketika kita tanamannya baik, subur, penyakitnya berkurang, otomatis panjenengan juga berkurang menggunakan sintetik, udangnya juga bagus. Oke Bapak, bagaimana substitusinya Mas? Apakah kita punya ini jerami, arang ini tidak ada? Panjenengan berkelompok pasti ada alat-alat di situ, chopper, ada tungkut dan lain sebagainya. Setiap material organik biomas bisa dijadikan arang. Setiap material termasuk jerami, daun-daunan, ranting dan lain sebagainya bisa dijadikan arang. Nah, kenapa sih ini sangat penting banget arang harus diberikan? Tanah jenengan ini tidak membutuhkan kompos, arang lebih banyak. Ketika saya dimintai saran, Mas, ini sekian ribu hektar membutuhkan bahan organik sekian persen, tanahnya kadar bahan organiknya sekian. Tapi kami ingin efisiensi. Kira-kira bagaimana? Bisakah komposnya itu murah? Bisakah dikecilkan volumenya? Jawaban saya tegas, bisa, tidak usah pakai kompos. Tapi arang jangan diutak-atik. Kenapa? Ini rumahnya Pak. Cara yang paling cepat, cara yang paling efisien di arang. Kita ada jerami, ya kita buat arang. Kita buat arang. Nah, ada daerah-daerah yang saya tahu masih suka bakar jerami. Ya tidak apa-apa kalau dia suka bakar, ambil aja ya. Masukkan ke sana dulu. Nah, sekamnya. Nah, itu ada gilingan selai padi, nah, ambil. Yang sudah dibakar kan banyak itu. Yang sudah dibakar yang masih hitam ataupun sudah jadi putih, ambil semua. Kita sepakati dulu. Arang warnanya hitam, abu warnanya
putih, jangan bingung. Lek awu ki putih, lek areng ki ireng. Ketika dia masih ireng, mas ini abu sekam mas katanya ini yang punya mas, belum masih hitam kok. Arah, abu pakai musim hujan apalagi dia penstabil pH. Jadi kalau di sekitar Panjenengan tidak ada, kita cari solusi dulu ke industri-industri yang makannya ini tadi Pak, yang dia bingung buang. Nanti kayaknya kelompok ini karena luasan lahannya gede, ini bisa dari satu kerjasama ambil ke industri. Bilangnya sebagai partisipasi bentuk penyuburan tanah. Jadi bukan lagi limbah B3. Oke, monggo silakan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung aja Bapak-bapak yang kami hormati, ibu-ibu yang kami hormati pula. Terima kasih atas adanya perhatian ini yang telah kami ucapkan bahwa dari BI telah menjembatani sehingga adanya suatu perhatian. Terima kasih. Dan dari narasumber kami bangga sekali sehingga ini merupakan suatu posisi ataupun pelatihan yang tepat karena di wilayah Sukoharjo Selatan ini memang kebanyakan mayoritas petani dan peternak Bapak. Jadi untuk itu pertama kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua apa yang telah dipaparkan dari Bapak tadi, untuk kedepannya kami mengharapkan adanya suatu buku panduan gitu karena Bapak yang tadi, sehingga kami yang lain itu nanti akan memberikan pengarahan pada petani yang lain akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan bahwa tanah itu perlu adalah supaya subur ya Bapak ya, dari narasumber yang kami tanyakan apabila kami selaku petani yang bertanam penyuburan tanah sebelum tanam. Jadi untuk pemupukan yang kami harapkan apa itu yang telah disebutkan dari Bapak narasumber tadi itu sebaiknya apabila bisa juga digunakan setelah tanam, sehingga misalkan abu arang atau jerami itu kan pertama pengolahannya itu sebelum tanam. Yang jelas kami di wilayah selatan ini banyak sekali kotoran ternak Pak, yang belum dimanfaatkan ya. Jadi kami mohon yang pertama apa bisa nanti kompos itu atau pemupukan itu sebelum tanam dan pakainya kapan setelah tanam, itu yang kami ingin tahu. Kemudian kebanyakan dari kompos kotoran ternak itu kan ada yang dijemur atau tidak dijemur Pak, itu baik yang mana, kemudian bagaimana solusinya supaya kotoran ternak itu tidak menimbulkan jamur. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum perkenalan mungkin. Nama saya Dito Pak, saya dari Malang. Jadi sama seperti dengan saya juga bertani, saya juga pembudidaya ikan sama. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, itu bisa enggak untuk selain pupuk susulan ya Pak? Oke. Jadi selama pengalaman kami ini, kalau dengan menggunakan pupuk organik atau kompos itu jangan sebagai pupuk susulan. Karena apa? Nanti rumputnya yang ketol. Kebanyakan kesalahan dari teman-teman itu menggunakan pupuk organik ini sebagai pupuk susulan. Ini diusahakan jangan. Jadi untuk memaksimalkan itu sebaiknya di pengolahan lahan. Oke, pengolahan lahan. Jadi pemaksimalannya nanti di pengolahan lahan. Untuk pupuk susulan itu biasanya kita tetap menggunakan pupuk kimia, tapi dengan dosis yang rendah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah nanti secara otomatis itu gini Pak, ketika olah lahannya dengan bagus, otomatis tanaman
vigornya terbentuk atau pertumbuhannya bagus, kita mau aplikasi pupuk ini istilahnya masih mengamati kebutuhan tanaman. Jadi sudah bawa pupuk dari rumah, aku yang pupuk mau ditebar, tanamannya sudah bagus, otomatis kita nggak jadi bawa pulang lagi sampai nanti tanaman benar-benar butuh pupuk susulan. Itu yang terjadi di tempat kami. Gitu. Nah untuk kotoran hewan ini ada yang dijemur atau tidak dijemur ya. Sebenarnya kalau bagus yang mana? Kalau untuk bahan kompos itu kita sebaiknya pupuk yang masih baru, kompos yang kotoran sapi yang masih baru atau kotoran kambing yang masih baru. Jadi jangan yang sudah lama. Ya sebenarnya bisa Pak, cuman prosesnya nanti jadinya agak terlambat. Bisa saja. Kalau mau dijemur atau tidak, sebaiknya kalau mau dijemur itu tetap kasih apa istilahnya plastik yang bening gitu Pak. Nah itu lebih bagus daripada langsung dijemur tanpa adanya tutup gitu. Jadi untuk ini tidak ada masalah mau dijemur atau tidak ada masalah, tapi yang paling bagus adalah yang masih fresh. Kita isoma dulu Pak, nanti kita lanjut setelah isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampun lemes Pak? Alhamdulillah dari sini.